Kembali lagi di ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Oke boy. Apa itu? Banyak yang viral boy, banyak yang viral. Oke. Ya kan, kasus pajak. Oke. Ada salah satu oknum. Kalau oknum itu dikumpulkan boy, satu negara mungkin itu. Oke. Kayak ada salah satu oknum pegawai di Kementerian Keuangan ya. Nah, ya kan yang anaknya pamer harta orang tuanya dan laporan keuangannya pun tidak wajar gitu dengan eselon seperti itu. Kebetulan pegawai negeri, ya kan, nggak wajar lah. Nggak wajar. Sampai puluhan miliar gitu. Oke. Kan nggak mungkin itu dapat dari gaji aja kan. Satu. Kedua boy, Kementerian Perdagangan itu memusnahkan kurang lebih 10 ton pakaian bekas boy. Bisa jadi dua pembahasan padahal. Iya, sebenarnya bukan itu sih yang pengen ku bahas karena itu di mana-mana sudah banyak yang bahas. Nanti kita ya sentuh sedikit lah boy. Oke. Tapi maksudku, Tapi boleh nggak nanti dibahas? ya kalau kita mau bahas spesifik boleh. Oke, boleh. Setelah ini mungkin pembukanya aja. Oke. Ya kan? Terus. Beberapa waktu belakangan ini aku kadang-kadang mikir dan agak bingung boy. Sebenarnya di negara kita nih lebih banyak orang baiknya atau oknum jahatnya sih boy? Negara lagi, aduh boy. Ya negara kita lah, gak usah pakai Wakanda. Mereka tuh aneh gitu, nah Wakanda. Bilang aja Indonesia, kita sadar kok. Presiden kita aja ngakuin, ya kan? Ya. Masih banyak masalah di negara kita. Wapres kita aja bilang bahwasanya pekerjaan dia belum maksimal sebagai wapres. Berarti ya memang ada banyak masalah kan? Belum maksimal ya kerjanya ya? Ya itu sih kalimat positif sih. Iya, terlepas dari tidak terlihat kerja ya. Ada kok boy, sudah aku tuh yakin Kan boy. wajar dong, aku bilang tidak terlihat. Ya tapi contoh boy, aku dari sini ke rumahku aja marka jalan aja Oke. masih pudar boy. Nih kamu ke jalan mana ya? Siti Aisyah situ, Simpang 4 dekat apa tempat makan bakso yang bakso Gresik ya? Ya, maksa Gresik. Kalian kesana aja. Pernah Ya. lagi. Ini aku ngeritik sedikit. Marka jalan tuh yang zebra cross itu aja nggak tahu di mana sekarang. Kita waktu lampu merah naik motor berhentinya bingung. Betul ya betul. Ya, kayak gitu-gitu aja deh. Ya. Aku tuh kan selama ini selalu berpikir boy, apa ya? Aku bayar pajak motor Oke. setiap tahun, Oke. ya kan? Itu aja nggak ada gitu, nah marka jalannya boy. Aku nggak tahu sudah berapa bulan gitu boy. Daripada aku kemana-mana dulu deh. Ini sebenarnya sih lebih ke kesalahan pribadiku sih ngelihat kondisi kota tercintaku ini. Kita spesifik kota dulu ya. Tapi kan kalau kota banyak dong yang bisa ditelisik, mulai dari wali kotanya atau misalkan bupatinya, gubernurnya. Walaupun skalanya kita lebih kepada istilahnya kita menggugat negara ya. Nah kita berekspresi aja lah kalau kita banyak mempertanyakan negara ya, maksudnya. Jadi kayak tadi boy, sebenarnya negara kita nih oknum jahatnya tuh sama baiknya lu pernah terhitung nggak sih? Secara spesifik, pikiranmu aja deh boy. Banyak orang baik sih, banyak orang baik tapi nggak punya kuasa. Oke, banyak orang baik, banyak orang yang berjuang tapi nggak punya kuasa, nggak punya power, misalnya begitu. Jadi makanya banyak teman-teman aku juga sering ngikutin beberapa anak-anak muda di Jakarta itu. Dia kayak salah satunya, kita sering, mungkin kamu tahu juga, Ferry Irwandi lah. Dia bahkan membuat istilahnya, dia membuka sebesar-besarnya, seluas-luasnya ya, walaupun dia akuin bahwa tempatnya sempit. Dia di tempat kopinya dia itu, dia dialog di situ, bicara, bahkan dia ngundang-ngundang teman-teman kayak akrab, ngundang orang-orang yang mungkin dia rasa itu berkapabilitas gitu untuk bicara tentang politik dan lain-lain. Nah, terlepas dari itu, tapi kalau kita ngomong fakta, seberapa persen sih dia dilirik oleh pemerintah? Sekelas mereka yang punya panggung ya, mereka punya tekanan di teman-teman parpol juga dan lain-lain. Apalagi di kita ini loh, yang kita ini
ya nggak punya atensi apapun, cuman kita niat kita hanya sekedar mempertanyakan kan. Nah, kalau dari aku sih itu tadi, banyak orang baik yang kalau aku bilang bukan orang baik sih, banyak orang yang sebenarnya berjuang tapi lagi-lagi memang tidak memiliki power, tidak memiliki tempat. Terlepas dari itu sehingga membuat suara tidak terwakilkan, tidak terdengarkan, tidak terwakilkan. Soalnya sampai detik ini aku masih punya salah satu kawan yang menurutku dia tidak pernah berhenti berjuang. Tapi apakah dapat tempat? Enggak. Faktanya gini aja boy, kita lihat aja apa sih yang viral di sosial media. Iya, kalau bukan kasus persidangan, ya kan? Iya. Karena itu kan istilahnya kayak kesepakatan seluruh rakyat mungkin ya, bahwa ini tindakan keji dan harus dihukum. Tapi terlepas dari itu masih banyak masalah-masalah yang lebih penting. Contohnya, berapa banyak korban anak-anak yang meninggal karena tambang. Itu pernah dibahas nggak? Dibahas oleh teman-teman yang non populer, tapi hangat-hangat di kalangan mereka aja, para aktivis, teman-teman yang yang kritis pada pemerintah, tapi tidak sampai di masyarakat umum. Karena masyarakat umum tuh lebih senang dengar celotehan anak-anak kecil yang ngomong cinta, yang tiba-tiba nangis, yang sad boy, ya kan? Atau enggak komedi-komedi yang dark, ya kan? Yang begitu-begitu kan yang disuka. Karena mungkin anak-anak muda memang secara tidak langsung terpatri, dia harus bekerja untuk mencari uang, entah menghidupkan keluarganya, hidupkan dirinya, cuma mikiri bagaimana kondisi biar perut terisi, dan hiburannya ya komedi. Iya sih yang sering kulihat boy tadi kayak bilang banyak oknum, nggak sih sebenarnya oknum jahat ya aku bilangnya sebenarnya. Nggak ada lagi definisi oknum kita hari ini, ya orang jahat aja sih. Iya sih, sepakat. Iya kan. Oknum baiknya gimana? Ya nggak ada oknum ya konotasi pasti negatif. Oknum baik, oknum pasti ujungnya sesuatu yang negatif, yang jahat gitu kan. Betul. Walaupun memang sebenarnya banyak kok orang yang ada di antara mereka boy, antara baik dan jahat, yang doing nothing gitu, nggak ngapa-ngapain aja. Iya. Ada kan? Iya. Yang bekerja di luar kapasitasnya. Ini tupoksinya nih ini nih. Tapi dia kerjanya di atas itu. Itu kan orang baik tuh. Ini orang jahatnya yang sebaliknya kan? Iya. Ada orang yang ya udah di tengah-tengah aja, dia menjalankan apa yang jadi tugasnya aja. Ya aku sih nganggapnya dia orang baik, yang orang baik aja gitu, tidak melakukan sesuatu yang lebih, tidak mulia gitu. Ya dia di posisi baik aja. Lagi pula orang-orang kita kan pasti lebih suka mendengar cerita sesuatu hal yang negatif gitu. Kalau kita dengar sesuatu yang negatif tuh telinga kita pekak aja untuk dengar, ih apa ini? Iya kan, dibandingkan dengan sesuatu yang baik gitu. Ada kok, aku lupa istilahnya apa boy, tapi ya manusia memang punya kecenderungan untuk mendengar sesuatu yang negatif gitu dibandingkan dengan yang positif. Lebih senang ya? Lebih senang. Lebih senang. Pantas. Lebih senang. Coba lihat ya berita-berita yang viral hari ini. Ada nggak sesuatu yang betul-betul baik? Oke, iya betul. Ya kita gini, kita terlepas dari setuju tidak setuju ya. Pasti tidak setuju sih kita soal ini. Si anak brengsek ini yang punya Rubicon, dia kan jelas-jelas itu bukan punyanya, itu. Iya, punyanya. Ya maksudnya ya punya orang tuanya lah ya. Bukan punya orang tuanya boy. Di laporan ke harta kekayaannya pun sebenarnya Rubicon itu nggak ada. Dan itu pada saat dicek lagi, itu punya dia mengatasnamenakan orang. Biasa kayak gitu boy. Iya enggak. Maksudnya tukang sapu kah atau apa, aku lupa tuh. Maksudku gini Win, kita ini menurutku mayoritas orang-orang yang stres. Orang-orang yang kayaknya warga Indonesia ini orang-orang yang satu step lagi di fase ingin stres gitu loh. Entah tuntutan pekerjaan, entah ekonomi dan lain-lain. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika ada sebuah masalah yang menimpa pada orang yang tanda kutip memiliki power di negeri ini, semua orang sepakat untuk menyerang. Ya enggak? Semua orang merasa, wah ada yang mewakili nih. Ya udah kita seolah-olah tuh merasa punya kewajiban, punya hak bahkan untuk ikut nyerang juga, ikut menghakimi juga. Terlepas dari itu benar salah ya, walaupun aku sepakat juga karena memang brengsek kan. Sebenarnya kan yang aku tidak sepakatnya adalah bagaimana cara orang-orang merespon ikut-ikutan tuh, jadi FOMO. Tapi kalau memang kita poinnya adalah tindakannya dia yang kelewatan sampai kasihan banget sih. yang si korbannya. Itu yang harusnya kita hukum tentang tindakannya dia kan, bukan tentang jangan fokus. Maksudnya kita terlalu fokus pada cari kesempatan untuk ikut ngina nih, untuk jelek-jelekan dan lain-lain. Tapi fokus juga untuk bagaimana masalah ini tidak lagi terjadi gitu loh. Menurutku kayak gitu. Semua masalah kenapa sih kita selalu fokus serang orangnya habis itu hilang boy, ya nggak? Terus bagaimana solusi setelah
setelah ada masalah itu gitu loh. Sebenarnya sering kok boy kita lihat boy kayak Richard Eliezer kemarin. Oke. Kapolri juga ngomong ini jadi momentum balik untuk apa ya, membuat Polri lebih baik lagi. Ya tapi kan setelah itu ada yang mantan Kapolda Jawa Iya. Tengah itu yang ketangkapan narkoba. Iya kan. Aku tahu Jawa Tengah ya itu? Jawa Tengah apa masalahnya? Enggak tahu. Jawa- Cuma like Kugero Sumatera, Mbak. Logatnya Sumatera. Aku Lain ya? maaf nggak tahu pokoknya Ya aku tahu Kapolda yang pokoknya Kapolda dia Iya, Kapolda iya. wilayah Yang mana dia gitu. ini kan, yang dia suka nekan kan pas dia di sidang kan. Iya yang sudah Iya, yang betul. sering nekan-nekan itu yang ambil narkoba dari Taiwan lah Iya. apalah ceritanya. Terus Itu selalu jadi momentum balik untuk Polda tapi habis itu ya nggak ada lagi gitu. Kamu kan juga tahu kan banyak kasus sebelumnya yang banyak banget dibahas. Selalu Kapolrinya bilang ini jadi momentum balik untuk bersih-bersih supaya kami ke depannya jauh lebih baik. Tapi ya ada lagi. Memang oknum tuh dikumpulkan boy jadi satu negara boy orangnya boy. Makanya aku kadang-kadang apa ya, aku bukan pesimis sih tapi aku jadi skeptis aja hari ini. Dari dulu aku selalu mempertanyakan sesuatu hal yang masa sih betulkah kamu berubah, betulkah ini tidak ada lagi nih. Iya kan, itu pada akhirnya itu sih yang jadi apa ya pikiranku hari ini ya tentang kayak apa ya, pada akhirnya orang juga malas bayar pajak kan. Ada kok apa gerakan orang ya sudah nggak usah bayar pajak lah, uang pajak kita cuma jual buat beli Rubicon aja kok. Iya. Nah, seandainya ada orang yang berkompeten untuk menjawab ini, aku ingin bertanya sebenarnya. Pertama, pertanyaanku sebenarnya kemana disalurkan? Aku pernah ikut kelas bagaimana menyusun membayar pajak untuk perusahaan yang saat itu diundang kantor Kudo. Cuman apa ya? Maksudnya aku nggak tahu nih cara melihat data real bahwa uang dari pajak ini benar-benar tersalurkan di mana. Itu aku nggak tahu. Dia harus lihat di mana. Misalkan situs apa. Terus apakah situsnya ini benar-benar bisa kita verifikasi terus kita bisa pantau setiap saat. Itu menurutku itu tidak mungkin juga kekeliruanku yang tidak cari informasinya. Tapi terlepas dari itu memang aku nggak tahu bagaimana melihat misalkan nih meskipun aku bayar pajak meskipun aku hanya sekedar 100.000 200.000 tapi kan kalau memang diniatkan dibanding aku bayar 100.000 200.000 pajak ketika ada memang orang yang butuh aku tolong dan aku punya uang 500.000 mending aku langsung bayar 500.000 jelas targetnya. Nah hari ini tuh aku tidak melihat bagaimana sih transparansinya negara dalam menyalurkan pajak itu. Itu sih kalau aku sebagai orang yang udah bekerja dan bayar pajak. Iya sama sih sebenarnya kan boy, apa ya banyak kok yang selalu kita pertanyakan. Setahu aku sih uang pajak itu kan buat apa fasos fasilitas umum, fasilitas sosial, untuk perbaikan semacam itu. Biasanya buat sekolah, buat gaji. Anak terlantar kan di ini negara ya, di rawatan negara. Nah iya itu juga kan. Iya, yang kayak gitulah. Fasilitas negara benar aku. Ya kan, tapi ya kembali lagi. Cita-citaku tuh sederhana aja boy, aku nggak minta kok aneh-aneh dari negara ini kalau mereka belum bisa ngasih yang maksimal. Minimal dari rumahku ke rumahmu perjalananku tuh nggak terganggu boy. Ya, contoh aku dari rumahku ke rumahmu itu aku lewati sekitar 4 atau 5 lampu merah. Betul. Yang marka jalannya hari ini nggak jelas. Satu, aku lewat ke Taman Samarinda boy, itu ada paving block. Itu yang hobinya selalu dibaiki tuh. Kalau di orang Samarinda pasti tahu paving block tuh kerjanya dibaikin aja terus. Dulu paritnya segini, baru dilebarkan. Maksudku perencanaannya dari mana gitu kan? Betul. Ya kan itu aja nggak ada. Habis itu paving block yang aku yakin itu apa ya? Pada akhirnya kita jadi mikir negatif gitu. Nah, ini buat proyek aja nih. Iya kan? Habisin uang ya. Ya, habiskan uang aja. Nanti pasirnya mulai nyusut. Nanti ini diukur nanti ya maksudku kalau sudah tahu itu nggak beres kenapa nggak dirubah aja gitu jadi semen kan jadi aspal sekarang kan jelas tuh yang paling sederhana aja aku nggak minta nanti dulu banjir kalau banjir tuh kayak mustahil deh ya kan aku nggak tahu sih banjir mustahil aja gitu berapa periode orang sudah lewat gitu walaupun ya selalu ada hal baik dari pembenahan makanya kitanya kayak tidak puas sebagai seorang masyarakat, apakah kita tidak bersyukur sebagai seorang masyarakat, atau memang kerjanya yang kurang maksimal? Silahkan jawab aja. Begini, ini yang menarik. Aku masih ingat kata-kata Jamal nih. Jamal pernah bilang kayak gini ke aku. Contoh dari aku tinggal di Badak ya. Kalau aku mau pulang ke Badak dari jalan rusak bagus, jalan rusak lagi bagus lagi. Tuh sebenarnya kata Jamal simpel. Ini bagus banget katanya.
Dia bilang, kita itu sebenarnya sekarang itu dipaksa untuk tidak boleh mengkritik. Dipaksa boy, untuk tidak boleh mengeluh. Tapi kita karena kita sedang dipaksa untuk menerima keadaan dan berdamai. Jadi kalau kamu udah ngelewatin jalan rusak kan, misalkan mau ke Badak misalkan ya, kita udah tinggal ngomong aja, kan ini memang jalan rusak ya, dan memang udah pernah kita lalui. Terus tiba-tiba ntar bagus, ya udah, lebih cepat aja datangnya besok hari, atau misalkan 5 tahun 10 tahun ke depan rusak lagi. Kan itu udah terbiasa dengan ini. Ya udah, kita tuh udah dibuat atau dipaksa menurutku untuk menerima keadaan. Dan tentunya boy, sekarang pertanyaannya ya, terlepas dari ini keluhan kita ya, seberapa banyak sih orang yang masih berkeluh di sosial media dan dan ingin bahas soal ini, khususnya kita anak muda. Makanya aku pribadi lagi ngikutin anak-anak muda yang, karena apa ya? Karena pertama keterbatasan ilmu, yang kedua aku sadar dan menurutku tidak salah. Aku tidak punya solusi untuk masalah yang kupertanyakan ini. Tapi jika aku diminta untuk jadi bagian untuk misalnya bicara, banyak juga kok yang ingin aku bicarakan, tau gak sih? Iya, sama. Ya tapi kita ngomong fakta. Sejauh ini siapa sih teman-teman kita masih pengen bahas begini-beginian? Iya. Ya, paling beberapa orang sih. Ya kan, yang... Tapi kalau aku di circle kita, menurutku circle kita maksudnya teman-temanku yang teman-teman juga pernah kita ketemuin, kayaknya nggak ada deh boy yang mau bahas-bahas begini boy. Ada, tapi mungkin sudah tertutup dengan realita hidup mereka aja gitu. Ya mungkin ya, makanya aku bilang tadi, sekarang kita tuh dipaksa, kita kan serba dipaksa boy, dipaksa untuk memikirkan bagaimana besok bisa makan, bagaimana mengenyangi perut, bagaimana kita bisa terus beri setoran ke orang tua, bagaimana bisa membahagiakan anak istri, gitu aja. Iya. Gitu loh. Sampai kita lupa bahwa kita itu sekarang lagi dipaksa untuk jalan sesuai dengan apa yang mau orang yang punya sistem, yang punya modal. Iya. Ya aku sih sama sih boy, kalau pikirannya gitu boy. Pada akhirnya kayak ini ada satu fenomena lagi. Aku kebetulan tadi lewat jembatan apa sih kalau kita yang di tepian Mahakam tuh, yang jembatan baru kita tuh yang besar banget. Kota dulu, aku lupa namanya tuh jembatan. Jembatan ini kan? Iya, yang baru ya. Iya paham. Itu kan ada 3 jalan tuh. Mobil tengah. Oke. Ada kiri kanan ada jalan kecil. Oke. Aku sering lewat jalan sebelah kirinya boy. Kiri, oke, sama. Itu hancur jalannya boy. Betul. Iya, kamu lihat ya, itu hancur. Betul. Sering kali aku mikir, aku disuruh maksa lewat sini kah? Aku yang pernah nanyain lah, terus. Nah, tadi baru aja, akhirnya kalau tengah boy. Ini pertanyaanku pas banget. Iya, aku akhirnya lo tengah. Lagi. Ya, okay. Aku akhirnya lo tengah gitu. Oke. Ini kan buat mobil. Oke, betul. Secara aturan aku salah. Oke. Kita sadar. Ya, aku sadar aku salah gitu. Aku lewat tengah. Oke. Seharusnya motor itu sebelah kiri sama sebelah kanan yang di pinggir, tapi kita lewat tengah. Pertanyaanku satu gitu, pada saat kamu ingin menegakkan hukum, iya kan? Ya kan, bisa kamu ingin menegakkan hukum, mau buat kami jadi orang yang normal, normalkan semuanya dulu. Jangan bikin celah untuk kita mencela juga gitu. Loh, kayak mana kita mau lewat di tempat yang semestinya kami lewat, sedangkan tempat kami aja rusak. Iya, coba aja lewat aja kan bisa. Iya bisa. Ada satu motor hampir jatuh boy. Aku paham. Kan maksudku yang sederhana begitu aja lah. Itu aku tuh itu sering diperbaiki boy, tapi sering rusak juga. Drainasenya kayaknya rusak banget deh. Soalnya kalau banjir itu genang tuh. Enggak, bahkan hujan deras. Iya, bahkan hujan deras itu udah genang. Hujan santai boy, bukan hujan deras, hujan santai. Hujan tuh ngerokok gitu. Sudah banjir tuh. Nah, jadi sebenarnya kita sama-sama punya pertanyaan ya. Sebenarnya salahkah orang yang malah memilih jalur alternatif yang lebih memudahkan akses, meskipun kita sadar itu salah gitu ya, itu keliru gitu. Tapi kita tidak diberi fasilitas tadi kan. Aku sebenarnya mau nanya sebelum kamu ngereaksi, sama lagi pertanyaannya. Kira-kira itu benar nggak sih yang kita lakukan salah? Apakah jadi salah nih? Padahal kita udah tahu nih, kita tahu udah salah, tapi gimana kalau itu nggak diatasin gitu? Iya. Bahkan sebelah kanan juga loh, Win. Aku jarang lewat sebelah kanan. Iya, tapi sebelah kanan lumayan. Karena aku lebih suka view-nya sebelah kiri boy. Ya betul, karena langsung ke ini kan. Sungai, kalau ke kanan kan nggak terlalu gitu, nggak terlalu luas pandanganku. Iya betul. Ini masalah selera aja sebenarnya, walaupun sebenarnya diperuntukkan untuk apa ya, arah yang berbeda kan, tapi betul, itu teknis lah. Teknis, tapi kan kalau kanan, iya betul, sebenarnya cuma teknis. Kanan untuk ke seberang, kalau jalan harus sebelah kiri. Nah itu sih beberapa permasalahan Iya, yang aku juga anu soal itu sih, masih ngakak sih. Iya, dan apa ya, kita nih mungkin seolah-olah cuma jago ngeritik gitu boy ya. Ya karena memang menurutku mengkritik itu kan menguraikan masalah gitu. Nah
aku yakin ada orang yang lebih berwenang kok untuk mendengar kritik kita, ataupun mereka sudah memikirkan kritik-kritikan ini, ya kan. Dan ya silakan jalankan aja, aplikasikan aja apa yang kalian ketahui sebagai pemimpin suatu wilayah. Lakukan kebijakan yang menurut kalian rasional kah atau tidak kah, itu kan sebenarnya urusan kalian gitu. Tapi ya kembali lagi, masih banyak ratusan ribu orang di Samarinda, kita ngomong Samarinda aja dulu kan, yang butuh apa ya, butuh kebijakan yang sangat bijak untuk kota kita ke depannya. Kalau begini terus aku bakal terus-terus lewat tengah sih boy. Nggak, karena gini, kalau kamu ingat kita pernah ke seberang bareng-bareng dan kita mempermasalahkan, dan kita goblok ngapain lo tengah, ini lo jalur jelas, dan saat itu kita lagi lewati genangan banjir, ya kan? Tapi pada saat kita udah pulang lewat jembatan makam pertama ya, aku mikir sampai kapan ya aku bertahan untuk lewat jalur pinggir, ngeliat dengan kondisi pas kamu ngomong ini, aduh, fuck banget lah. Maksudnya beberapa bulan lalu, mungkin 4 bulan 5 bulan lalu kita tuh pernah lewat situ boy, dan kita mempermasalahkan orang kurang ajar nih. Oke lah, bahkan aku bilang oke lah kalau tengah malam udah sepi ya kan, boleh lewat situ. Ini kan masih maghrib saat itu, kita baru mau jam tujuan. Tapi ada orang dengan santainya aja lewat tengah. Ya akhirnya aku lewat tengah sih tadi, untuk pertama kali aku lewat tengah. Kayak apa ya? Apakah kita mulai menyadari ini pertanyaan? Apakah sebenarnya kita mulai nggak tahan akan tekanan yang dibuat ke kita, untuk kita dipaksa untuk terbiasa, akhirnya kita berontak, atau memang pada dasarnya kita manusia yang bullshit aja, maksudnya kita cuma nunggu momentum aja, kapan waktunya kita ini untuk jadi orang yang brengsek aja gitu. Aku lupa boy, banyak banget istilah-istilah yang aku lupa gitu. Kita seolah-olah disuruh berdamai dengan keadaan yang sebenarnya itu juga nggak boleh. Berdamai dengan keadaan yang sebenarnya bisa diperbaiki. Benar. Itu keadaan yang bisa diperbaiki gitu nah boy. Dan kita disuruh berdamai dengan kondisi gitu itu salah juga gitu. Seolah-olah kita apa ya? Ya salah lah pokoknya menurutku. Kalau masih merasa bahwasanya bisa diperbaiki kan, sesederhana itu aja. Aku udah minta aneh-aneh kok sebagai masyarakat Samarinda. Oke, gini, kamu tidak minta aneh sama masyarakat Samarinda. Menurutmu sampai detik ini kamu masih percaya nggak akan suara keterwakilan? Maksudnya kamu masih percaya nggak pada bukan oknum ini bilang, pada teman-teman yang melakukan pergerakan, teman-teman yang aktivisme lah ya, yang sedang berjuang, bahwa pada akhirnya akan panjang umur perlawanan gitu. Pada akhirnya teman-teman akan mencapai yang teman-teman sering sepakati. Apa ya, aku tuh itu bunyi. Coba nggak bunyi HP-mu. Coba lihat HP-nya. Kalau itu HP-mu berarti yang bunyi tadi itu siapa? Takutnya HP-ku. HP-mu boy? Apa habis? Enggak. Aku baru sadar kepalamu kepotong ternyata. Iya. Iya. Fotonya kayak apa? Gini. Sudah 23 menit. Kenapa ya tadi ya bunyi? Terpotong kah? Enggak, masih jalan. Sampai mana tadi? Sampai ujungnya. Soalnya gini boy, aku tuh selalu mikir, dulu orang berani berkoar-koar akan sesuatu karena dia belum masuk di dalam sistemnya. Iya, katanya gitu. Ya kan, tapi pada saat sudah masuk dalam sistemnya, ya sudah duduk manis saja, sudah ya kamu dapat kok duit. Aku nggak tahu apakah kita hari ini akan begitu di masa depan. Aduh, aku lupa lagi yang Lex ada banget. Ada yang Lex kemarin ngobrol sama bubannya Total Politik sampai Rewadi. Bagus sebenarnya, tapi aku lupa yang Lex ngomong apa. Jadi yang Lex awalnya dia bersikekan, pokoknya aku nggak mau terlalu repot lah. Maksudnya dia bukan nggak terlalu repot, dia intinya mau fokus aja bagaimana dia kan sebagai musisi ya. Dia intinya mau menyuarakan tentang musisi lah. Sampai pada akhirnya ketika diuraikan lagi sumbernya bahwa semua itu saling berkaitan. Ketika bicara ingin mensejahterakan musisi, kamu juga akan berbicara ngomong kepentingan, kamu juga akan berbicara tentang regulasi. Otomatis yang itu manut-manut aja kan. Padahal dia dipuji dari segi ini ada anak yang selalu ngomong dia ini anak jalanan dalam arti maksudnya anak tongkrongan aja yang lagi bawa keresahan dan pengen berjuang gitu kan, dan backupnya dia si Anang Hermansyah kan, karena Anang dulu kan pernah minimal walaupun udah berhasil tapi Anang tuh pernah sampai diangkat RUU kan, permasalahan yang soal musik gitu kan.
meskipun hasilnya juga nggak ada gitu loh maksudnya. Tapi kan maksudnya dari membuat jadi RUU itu memang butuh inilah power yang kuat ya. Tapi terlepas dari itu, makanya aku selalu bertanya-tanya nih, sebenarnya kita ini bukan kita, sebenarnya ada nggak sih orang yang benar-benar mewakilin kita, yang benar-benar benar-benar apa ya maksudnya, benar-benar untuk kepentingan gitu loh, kepentingan rakyat. Setelah masuk ya, oke, banyak, aku yakin banyak teman-teman aktivisme, banyak banget Win, yang berbicara tentang kesejahteraan rakyat, bagaimana para buruh tani dan lain-lain. Tapi di saat benar-benar di dalam, apa sih yang bisa diubah? Karena kayak istilahnya ya, satu orang yang hebat-hebat ngawar pun ya, yang kritis pun, kalau dia berpendapat ditutupi dengan 100 orang yang ngomong kosong ini boy, ketutup boy. Iya. Iya nggak? Dari isinya juga akhirnya ketutupan dengan suara sumbang. Iya. Jadi itu sih boy kalau aku, dan kamu tadi aku dengar pendapatnya apa ya, nggak akan ada habisnya sih, mungkin kayak main di lingkaran setan aja kita gitu kan. Jadi ya panjang umur lah perjuangan. Tapi apa closing statementmu untuk ini pembahasan ini? Aku sadar satu hal akhirnya, Apa itu? aku nggak harus tahu banyak hal kok boy. Aku nggak harus tahu banyak mendetail tentang sesuatu. Yang penting aku punya keresahan, aku fokus di titik keresahanku itu, ya kan, dan coba mencari tahu sedalam-dalamnya. Ya dan suarakan aja dulu, ya kan. Bersyukurlah kalau aku di lingkungan teman-teman yang sudah lebih paham dan lebih mengerti. Namanya juga kita masih proses belajar kan. Iya. Tapi kamu pengen terlibat dalam sebuah perubahan itu nggak? Merubah hal yang menurutmu sebuah keresahan kira-kira? Iya, minimal dari sini ke rumahmu boy, aku tenang jalannya gitu, nah los aja, itu aja. Aman HP ku bukan HP mu. Oke. Gak usah dikatain ini. Ya, enggak apa-apa. Kalau aku Apa? Kalau aku kayaknya fuck lah untuk orang yang minta solusi. Maksudnya Kalau dijelaskan boy? enggak, bukan iya harus dijelaskan. Intinya aku mau jadi, kalau bisa terus berupaya jadi representatif orang yang mau kritik aja. Iya. Ini nggak ada yang maksudnya ini aman aja kok. Apa sih dampaknya paling? Iya, berarti. Apa? Enggak, maksudnya aku bingung ya. Kira-kira pada saat misalkan omongan kita ini ada dampaknya ya, kira-kira kita dalam posisi siap nggak? Ya kan kita ngomong fakta boy. Aku ngomong fakta kok, dari tadi permintaanku kan cuma dari rumahku jadi Jalan Biawan Rumbia. Nah karena gini maksudku, rumahmu nak Pasundan. Iya. Itu marka jalannya jelas dulu deh. nah maksudku gini, kita tuh pernah punya video-video yang lebih ekstrim, lebih keras gitu kan, lebih keras. Nggak ada boy. Nggak ada. Yang gini-gini tuh kita nggak pernah lihat memang yang seberapa yang tapi yang gini-gini tuh paling 1-2 orang aja. Ya, tadi sih selama berdasarkan fakta, ya sudah, nggak usah takut gitu. Dan turunan dari permasalahan ini, keresahan ini banyak banget sebenarnya. Iya banyak banget. Nah, mungkin kita bisa bahas besok. Bisa bahas besok. Karena ini video juga panjang banget pasti. Panjang. Bahkan kita bisa nggak berhenti nih sebenarnya. Iya. Kalau kita mau ngomong keresahan pasti resah terus boy. Terus benar. Berarti apa ya? Berarti semakin banyak keresahan yang disampaikan sebenarnya kita peduli kok. Oke. Jadi closing statementku, rawatlah keresahan, karena keresahan yang membuat kita terus bisa peduli pada negeri ini mungkin, atau minimal sekitar kita lah menurut kesibukan. Iya, kalau sih statementku setuju sama Ruhman. Thank you bro. Bye.